tidak banyak orang yang tahu tentang sejarah Ya. Banyumas. Mungkin jenengan berkenan untuk cerita bagaimana dulu sejarahnya itu. Ya. Jadi saya dengar dari beberapa orang pendahulunya ya. Ini memang Tionghoa Isa itu dulu perkumpulan. Itu tertarik pada zaman penjajahan Belanda itu melihat orang-orang kita terutama di daerah Kebalen dan sekitarnya itu kan termasuk daerah pinggiran atau mungkin daerah kumuh ya Mas. Itu terlantar, tidak mendapat perhatian terutama dari bidang kesehatan. Lalu sekelompok warganya ada dokter, ada bidan, zaman itu tertarik untuk membantu mereka. Jadi cuma perkumpulan itu saja, perkumpulan, mulainya perorangan-perorangan masuk kampung-kampung membantu, ada bawa makanan, susu untuk yang melahirkan bayi-bayinya. Kemudian perkumpulan itu makin besar, kegiatan makin besar, lalu didirikan semacam poliklinik. Poliklinik Tionghoa Isa, perkumpulannya Tionghoa Isa memang ya. Nah itu poliklinik itu kecil, pindah-pindah dulu dari ada di Pecinan, kemudian pindah ke Jagalan, pindah di daerah situ ya, sekitar situ aja sampai ke Balen nama itu. Nah kemudian berkembang terus, biarpun pendahulunya itu ada 2 dokter, saya namanya lupa ya, ada namanya memang dalam buku saya itu ada. Saya memang yang menulis sejarah yang pertama untuk itu, karena saya kenal pendahulunya, saya wartawan, jadi saya catatin terus. Lalu saya mulai masuk di sana itu tahun 1963, diminta oleh Dr. Wi Buntung sama saudaranya dan pengurus yang lain. Dulu ada Pastor Wang, ada Go In Kim, ada Ong Kian Pa, itu masih perkumpulan tokoh-tokoh itu. Nah karena saya ini ya dulu katakanlah termasuk aktivis pemuda Katolik begitu ya, banyak bersaung ke sana kemari, ya sambil kuliah, kerja kuliah ya saya diminta bantu itu. Jadi tokoh-tokoh itu kan karena sibuk usahanya ya. Terus Ong Kian Pa itu pabrik rokok, Upet gitu. Lalu dulu Tan Hombok itu pabrik rokok Tugu Mas. Jadi beliau-beliau itu pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah saya ini memang kenal dengan Dr. Wi Buntung. Itu asalnya dari main drama, ya kan. Itu tahun 62 akhir gitu ya. Nah, beliau ini suami istri Dr. Wi Buntung itu juga termasuk budayawan begitu loh, senang drama gitu. Nah, karena mungkin beliau menilai saya permainannya bagus waktu itu, senang, kenal baik. Nah, beliau pada waktu itu jadi wakil ketua dari perkumpulan itu. Lalu ada Pak Tan Hombok apa itu karena sibuk, kamu daripada nganggur bantu-bantu kita dan kita juga bisa bantu kamu uang kuliah gitu loh. Oke, mulanya dari situ. Kemudian berikutnya saya ditarik sebagai pengurus, ya kan. Jadi aktif di sana itu mulai tahun 63. Nah, saya pelajari sejarah. Ternyata memang saya nggak punya file lengkap ya, karena itu ada yang bantu sana sini mencari file ke Belanda apa. Tapi antara lain dulu memang sudah merupakan organisasi yang toleransinya besar. Contohnya saja karena di sana Tionghoa Isa ya, saya ini kan orang Jawa, ditarik ke sana itu dengan senang hati dan kita bisa bergaul baik. Lalu kenapa begini saya baca? Oh ternyata di situ dulu juga ada yang membuat rencana operasi itu Dr. Sutoyo pada waktu si orang Jawa itu banyak. Bahkan ada yang cerita, cuma saya nggak punya bukti. Rumah sakit ini pernah bekerja sama juga waktu poliklinik
dengan poliklinik punya Muhammadiyah, nggak tahu di mana gitu loh ya. Jadi antar suku, antar agama itu sudah terjadi, gitu. Nah itu kalau dilihat juga di waktu saya masuk, antara lain yang menguasai atau yang apa ya mengelola ronsen waktu itu kan masih tahun 60-an masih penting ya. Itu dokter Basakarna ini yang terkenal di Jalan Wirang itu dulu. Ya bukan orang Cina kan, dan banyak juga banyak juga orang-orang yang bukan Cina masuk di situ. Nah, kebetulan situasi politik saat itu 63-64 kan PKI ya, mulai serang-serang. Ini termasuk rumah sakit yang diincar. Pertama, karena Cina kan, Chinese kan. Kedua, waktu itu rumah sakit ini sudah dikelola, diserahkan pengelolaannya kepada para suster Misericordia, rumah sakit RKZ. Karena apa? Karena sekitar tahun 59 kalau tidak salah itu. Dulu rumah sakit dan poliklinik sampai rumah sakit itu hidup dari dermawan. Nah, kan waktu itu lalu ada peraturan dari pemerintah untuk Hoakium pada pergi kan, donaturnya hampir habis, lalu mau bangkrut. Karena mau bangkrut, sekretaris yayasan sama ketua sekretaris perkumpulan ya Mas ya, sama ketuanya itu berpikiran, menurut sekretarisnya itu Go In Kim itu yang saya kenal baik itu, Jalan Kelenteng 40 dulu. Itu menghadap Monsinyur Uskup Malang, karena mereka itu tahu orang Katolik ini punya rumah sakit. Itu aja masalahnya ya, rumah sakit RKZ kan sudah lama. Ini berdirinya Tionghoa Isa ini tahun 29. Tahun 29, mulai dari perkumpulan ya, bukan rumah sakit perkumpulan. Nah, menghadap Monsinyur karena rumah sakit ini praktis tidak bisa beroperasi. Lalu cerita pada Monsinyur bagaimana sebaiknya, sayang kalau rumah sakit ini sampai bangkrut kan, tutup. Karena diperlukan masyarakat waktu itu sampai kan kebalen kan, kalau 59 kan masih maaf ya, kita istilahnya kalau sekarang masyarakat kumuh itulah yang tidak mampu. Lalu rumah sakit ini menjadi mereka. Lalu Bapak Uskup Monsinyur A.I. Albers waktu itu nah bagaimana? Kami punya rumah sakit RKZ. Lalu bicara-bicara akhirnya oke, supaya rumah sakit ini berjalan terus, saya serahkan kepada keuskupan. Jadi dikelola oleh RKZ. RKZ menyuruh suster-susternya di situ. Sehingga dari luar orang juga mengira ini rumah sakit Katolik atau juga rumah sakit Cina. Nah itu jadi sasaran antara lain oleh kelompok PKI itu. Nah saya di situ memang ya pertama mungkin karena saya kayak pengangguran, cuma kuliah mahasiswa yang itu saja, lalu dipercaya oleh kelompok pengurus itu, saya di sana jadikan pengurus, kemudian jadi ketua. Saya ketua itu yang paling lama jadi ketua itu, hampir 20 tahun. Karena beruntun, jadi saya ini kayak, ya maaf ya mungkin kasarannya menjadi bempernya rumah sakit terhadap kelompok-kelompok yang mau menyerang. Pertama karena saya orang Jawa asli, jadi kan orang juga lain ya, dan saya juga kerjasama dengan teman-teman lain dari agama lain dulu. Antara lain yang saya ingat itu dulu dari Ikatan Buruh Sarbu Musi itu Pak Sanopo itu dulu, zaman itu ya, zaman sekitar G30S itu ya, juga dengan Ikatan Buruh Pancasila dengan Marhens dulu. Nah, saya karena aktif juga kenal baik dengan pemuda Marhen ini ya, lain-lain lah ya. Selain itu, karena saya wartawan, ya wajar aja saya kenal banyak pejabat karena sering wawancara ya. Nah itulah mungkin ya,
dari pengurus lain itu memandang saya pantas jadi situ. Sehingga pada waktu kemudian setelah selesai kuliah di Atmajaya itu kan saya dapat juga dicarikan beasiswa sama mereka. Terakhir saya dulu kuliah di IKIP, kemudian saya itu dulu guru, jadi guru keluar ke sekolah guru lagi di IKIP gitu loh. Sama orang ini, kamu gimana? Saya pikir, ya karena tidak punya duit kan, terus terang aja. Saya mau kuliah yang di swasta yang bukan IKIP kan, tidak mungkin dong. Terus dicarikan beasiswa, saya masuk Atmajaya, masuk Fakultas Hukum. Lulus, saya masuk di Faroka, tetap mengurusi rumah sakit. Nah di Faroka itu saya memang sejak tahun setelah sampai jadi guru itu masih suka nulis-nulis gitu Mas. Jadi saya ini secara otodidak langsung belajar juga menjadi wartawan. Ya tahun setelah aktif kami KAPI, saya banyak menulis, ya ada nulis cerpen, nulis berita, antara lain dulu ada Kompas Jawa Timur, kemudian nulis di Liberty, juga di Detektif Romantika. Nah, kemudian saya di Faroka tetap menulis. Tapi tahun 77 mau pemilu, Kompas butuh tenaga, jadi saya nulis di Kompas tahun 68 mulai. Butuh tenaga, ngomong-ngomong segala macam dengan Pak Yakob dan Pak Oyong sebagai pimpinan itu. Saya diminta pindah ke Surabaya untuk memegang perwakilan wartawan Kompas Jawa Timur, Madura dan Bali. Saya keluar dari Faroka. Nah, saya pindah ke Surabaya, minta berhenti sebagai ketua yayasan. Jawabnya yang tua-tua itu yang, lah nggak apa-apa, kamu Surabaya, Malang ini kan deket, rapat gampang gitu loh. Ya kan? Itu ceritanya, ya kan? Di Surabaya saya 6 tahun lebih ya. Kemudian saya dipindah ke Jakarta, saya minta berhenti lagi. Tidak apa-apa, gampang, kamu masih diperlukan. Jakarta, Malang itu naik pesawat gampang. Nah, pikiran saya ya, saya masih dipercaya beliau-beliau. Saya bisa, ini untuk kepentingan sosial. Ya dengan senang hatilah saya terima kalau cuma dengan harapan saya punya wakil dan wakil saya hari-hari itu menjalankan. Kalau ada hal yang penting saja saya, waktu di Jakarta terutama ya, saya baru ke Malang gitu. Nah itulah sampai saya 20 tahun lebih itu Jadi saya masuk sana dari membantu-bantu saja, tenaga sukarela, kemudian menjadi wakil sekretaris, kemudian menjadi wakil ketua. Jadi sejak tahun 63 saya baru berhenti tahun 2002. Nah, itu ceritanya. Jadi lebih dari 30 tahun. Sehingga sampai sekarang pun hubungan saya terutama dengan suster-suster yang itu ya masih baik. Dengan direktur yang lama juga masih baik ya. Itu ceritanya. Jadi sejarahnya itu memang dari rumah sakit sosial. Nah kemudian memang terjadi beberapa perbedaan pandangan karena memang arahnya rumah sakit sekarang kan lebih kepada bisnis. Nah, saya nggak bisa, sudah kepatok jadi sosial di situ, visi saya sosial gitu. Karena sekarang ya beberapa pengurus itu ada yang orientasinya sudah ke bisnis. Tapi saya terus berusaha waktu itu mulai terus berkembang, beli rumah sebelahnya segala macam. Kemudian saya, ya karena kebetulan saya wartawan jadi banyak kenalan kan, mana tukar pikiran dengan dokter, tukar pikiran. Terus kemudian saya mendapat advice bagaimana mengembangkan rumah sakit ini. Kalau kamu mau, harus diadakan survei, penelitian. Plus minusnya apa, lalu bagaimana cara pemecahannya. Oke, saya ambil dari konsultan Dr. Andes Kristianto bukan Kristianto Wisono, Kristianto lain yang bergerak di rumah sakit di Jakarta. Saya minta tolong, karena rumah sakit ini juga kemudian masuk dalam organisasi perhimpunan rumah sakit Katolik. Jadi ini kelompok Katolik
saya minta tolong untuk diteliti, ya bayarlah tapi jangan mahal gitu aja ya, diteliti. Ada buku-bukunya apa ada itu. Terus kesimpulan besarnya, pertama kalau mau berkembang, cari tokoh-tokoh yang bisa mengerti perekonomian untuk dirangkul, dimasukkan dalam pengurus. Itu satu. Lalu dari situ diskusikan dan situ ada rinciannya segala macam. Jadi kalau ini dilaksanakan pelan-pelan akhirnya rumah sakit ini akan bisa berkembang. Nah, pada waktu saya masih merintis dari rumah sakit yang kecil yang menghadap ke Balen saja, kemudian kita beli yang menghadap ke Mergosono, yang Sugiono, yang berhadapan dengan stasiun itu lama ya. Itu istilahnya, di yang lama itu unit 1, yang rumah sakit pertama itu unit 2, yang menghadap ke Sugiono sekarang ya. Itu kita beli dari pengusaha ya, saya juga kenal baik, kami kenal baik karena ya kemudian saya berkembang masuk kepada organisasi teman-teman Chinese itu ya. Itu kepunyaannya, saya panggil aja dulu Om Lim Cheng Gun, itu pengusaha karet dan palawija yang di situ dulu. Tukar-tukar, sekarang sudah meninggal, beliau meninggal di negeri Belanda. Nah, akhirnya kita beli, tapi memang pada waktu itu nggak punya duit gitu loh. Terus karena ini perkumpulan berkembang, kami berkumpul dengan pengusaha-pengusaha dari kelompok Chinese, akhirnya mengadakan arisan gotong royong. Lalu itu berhasil membangun itu. Dan modal pertama itu justru kami mendapat untuk beli tanah dan rumah itu, kalau nggak salah sekitar 500 juta itu waktu itu. Saya lupa tahunnya persis ya, tapi saya di Jakarta itu lah. Uang 500 juta itu kita pinjam dari Klenteng. Lalu dari hasil arisan gotong royong istilahnya ya, nggak tahu lah saya bagaimana mekanisme arisan itu ya, dapat mutar-mutar uangnya bisa kita kembalikan dan kita bisa bangun itu. Selain dari arisan, terus terang saja kita juga mendekati pengusaha-pengusaha besar, pabrik-pabrik besar untuk bisa membantu kami. Dan akhirnya berdiri rumah sakit yang menghadap ke Kolonel Sugiono. Nah, tapi pada pertengahan itu jadi memang tadi terjadi perbedaan visi. Kalau yang grup lama itu tetap kita bisnis tapi tetap sosial. Artinya kita kan menjatakan sekian persen untuk orang tidak mampu. Kalau memang tidak mampu betul kita selidiki ya kita bebaskan, gitu kan? Itu. Nah, ini yang ditentang beberapa teman baru ya mungkin saya juga salah ya, merangkul pengusaha kan visinya lain ya. Nah, itu jadi lalu ya tidak berubah betul tapi terjadi sedikit pergeseran orientasi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ke bisnisnya. Jadi bermula dari perkumpulan, ya. Lantas akhirnya membentuk poliklinik, ya. Lantas akhirnya lama-lama jadi rumah sakit. Ya. Itu perkembangan ini bagaimana bisa, masalah kita ngomong masalah manajemen keuangannya segala macam, bagaimana bisa sebuah poliklinik akhirnya berkembang menjadi rumah sakit itu, kalau jenengan amati bagaimana itu? Ya, jadi itu memang dari perkumpulan orang pengurusnya itu memandang ini kok makin banyak minatnya begitu loh. Jadi nggak bisa kalau cuma sukarelawan terus gitu. Lalu mendirikan poliklinik itu mulai ada pegawai, mulai ada ini pindah-pindah, akhirnya salah satu rumah sakit yang sekarang Gedungnya Tengah yang ada itu pemiliknya adalah pengusaha perkebunan kopi di lereng Gunung Kawi. Siapa itu namanya ya. Itu nggak tahu persoalannya apa, tapi kemudian mau dijual. Nah, ini pengurus ini berapa ini pada urunan untuk menjual bangunan itu, besar bangunannya memang. Rumah Indo ada pavilionnya, luas begitu ya. Nah, itu dibeli. Jadi yang membeli itu ya pada urunan itu.
para pengurus urunan. Pengurus dan pengusaha-pengusaha. Pokoknya dulu kalau perkumpulannya ada anggota, Mas. Anggotanya itu juga, ayo siapa yang mampu ini ya. Ya orang banyak yang visinya sama gitu ya, kasihan sama orang derita ya. Itu ceritanya. Nah, kalau itu saya terima dari Om Go In Kim. Go In Kim itu sama adiknya. Go In Kim itu pengusaha apel, juga pengusaha jeruk gitu ya. Ada di Bremi, Probolinggo, dan di Batu usahanya beliau itu. Lalu ini Go In Kim ini tetap sekretaris, ketuanya waktu saya itu ya Dr. Wibuntong ini. Itu. Jadi mereka inilah yang sebenarnya membesarkan rumah sakit ini. Lah adiknya Go In Kim ini bidan. Nah ini yang keluar masuk kampung dari awal itu namanya Go Kwat Jin itu. Dikenal kalau di sana sama Tante Min gitu aja ya, Tante Min sama Om Kim gitu. Ini memang orang yang bertiga ini masih ada dengan Dokter Uwi ini masih ada hubungan keluarga, dan ini yang banyak sekali terjun menangani langsung, mengkoordinir orang-orang ini sudah minta sumbangan segala macam. Lalu karena sudah menjadi Katolik, Pastor Ruang itu yang mendirikan ini sekolahan Dokter Sutomo Wa'id yang berkembang di sini. Ini Pastor Wang yang kalau ceritanya Pastor Wang itu dulu di Cina keluarganya itu semua dibunuh pada waktu dari PKI itu, dia berhasil melarikan diri, kemudian melarikan ke Indonesia itu. Lalu di sini kalau nggak salah itu ceritanya saya diceritani beliau sendiri dulu. Di Surabaya, kemudian Surabaya serahkan ke Uskup Malang. Uskup Malang tolong, oke kamu mendirikan sekolah di situ, dikasih bantuan mendirikan Dokter Sutomo. Nah karena kalau hierarki Katolik itu keuskupan itu kan punya gereja-gereja istilahnya paroki ya. Parokinya di Ijen, di Celaka. Nah Pastor Wang itu di Dokter Sutomo. Gerejanya Celaka. Tapi nggak bisa selalu ke Celaka karena ngopeni sekolahannya gitu. Lalu sama uskup diserahi sekali. Nah karena kamu yang dekat dari Dokter Sutomo ke Kebaran kan paling dekat, dan kamu tidak terikat pada rumah paroki, kamu aja yang ngurusi rumah sakit juga gitu loh. Itu ceritanya. Jadi ya dulu karena ini masih sifatnya perkumpulan, jadi banyak kekeluargaan. Sampai pada waktu saya masuk itu saya lihat, waduh ini enggak bener ini. Ya nggak nyalahkan karena ini perkumpulan kan. Jadi kayak di kapling ini ruangan tempat praktek saya nggak bisa diganggu gugat misalnya gitu ya. Jadi urusan kanker tempat saya nggak bisa diganggu gugat orang lain. Ini urusan mata nggak bisa digugat. Waduh kalau begini kan kacau, koordinasinya kacau gitu loh Mas. Lalu karena saya ya anak muda tapi karena ada semangat untuk sedikit-sedikit juga belajar. Saya banyak belajar soal manajemen itu dulu dari Kolonel Mujiono. Kolonel Mujiono itu komandan CPM Jawa Timur, Kodam Brawijaya. Jadi ya karena saya Katolik lalu banyak dikenal. Beliau juga Katolik. Lalu waktu itu juga auditurnya itu Letkol Suroyo itu juga bukan Katolik gitu loh ya. Lalu ikedamnya juga saya kenal, jadi ya masih enggak Katolik banyak yang saya kenal kan, ya saya wartawan kan. Jadi ya wajar kalau saya itu wawancara sana kenal sini, bukan karena saya hebat tapi memang kerjaannya gitu loh, ya kan. Nah itu, jadi semuanya itu kemudian ya membantu saya dari segi keamanan, dari segi apa, dari segi pelajaran. Saya ini lebih banyak matang kuliah di luar kampus pada beliau-beliau itu. Ya saya dengarkan aja kalau cerita ini gini harusnya gini ya. Kalau ada kesulitan sana saya datang pada beliau-beliau itu, siapa ini persoalan keamanan siapa? Oh ini. Ya, saya sekalian kayak kuliah gitu. Keuntungan saya aktif itu ya itu. Sampai saya ini kadang-kadang orang-orang ini kasihan kan. Saya kan dulu naik sepeda pancal itu mana-mana. Kalau pembimbing kan jauh. Saya ini sampai kadang-kadang dibantu orang-orang itu. Terus kalau kamu nganterin surat undangan pakai brobit saya gitu loh ya kan.
Terus dulu yang sering saya pakai bromwitnya itu punyanya Wee Tiongkok itu dulu pemilik Atomsi. Dulu ada pabrik rokok terkenal Atomsi di sini. Yang sepak bola apa itu. Sekarang sudah dulu lalu jadi Philip Morris tapi sekarang sudah berjaya di sini. Itu lalu Tan Hong Mok itu dari Tugu Mas, ya Tugu Masnya sana. Saya kadang-kadang pakai motornya dia, pakai motornya orang-orang yang ini. Dulu juga bendaranya perkumpulan kami itu Nyogeng Lim itu yang punya bis Suseno itu yang di Jalan Ijen 16 dulu. Sampai apal. Saya ini dulu sampai apal nomor semua pengurus itu. Nomor telepon itu apal gitu. Karena dulu kan cuma 4 nomor ya. Ya gampang gitu sampai. Ya itu ceritanya jadi saya ini ya sosial tapi ya keuntungannya saya banyak kenalan, kemudian kalau ngurus apa-apa itu gampang gitu loh, ya kan? Itu aja. Perkumpulan itu yang saya katakan kapling-kapling gitu. Wah ini nggak sehat itu kan saya pikir. Lalu ada juga dari pemerintah, kalau perkumpulan terhadap tanah itu tidak boleh mempunyai hak milik. Itu ada peraturan itu. Lah, waktu itu perkumpulan itu masih bisa punya tanah. Tapi kalau misalnya untuk perkebunan hak guna usaha kan. Jadi yang terkuat kan hak milik sebenarnya. Ya. Tidak bisa punya hak milik. Nah ini yang saya ceritakan Go In Kim itu. Ini sekretarisnya ini. Pengurus sekretaris yang menghadap Uskup Malang untuk menyerahkan itu. Tante Min Guajing ini yang bidan itu. Ini yang keluar masuk kampung dan ngopeni bayi-bayi dari warga yang terlantar itu ya. Ini banyak ini cerita dia sendiri. Saya masih ketemu ini dua-duanya kakak beradik ini masih lama bertemu. Justru saya menulis buku ini banyak dapat bahan dari beliau itu. Itu ada suster kan? Iya. Pacara serah terimanya. Ini ketua perkumpulan Go In Kim sekretarisnya. Jadi Lim Yan Siu sama Go In Kim itu yang menghadap Uskup Malang. Menyerahkan ke itu. Jadi waktu diserahkan ke RKZ itu praktis 100% kayak punyaan RKZ.